الحمد لله الذي أظلنا بشهر عظيم مبارك وهو شهر رمضان وشهر الصيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بصيامه وقيامه من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibadallah, jamaah qiyam Ramadan di Masjid Agung Al-Muhsinin, Kota Solo, rahimana wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita ketika tadi saya antar ke dalam khutbah Jumat bahwa ada 3 harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita raih dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah taqwa, sebagaimana dalam ayat 183 ditutup oleh Allah dengan kalimat la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah asyukur, syukur, sebagaimana penutup ayat 186 dari surah Al-Baqarah, la'allakum tashkurun. Dan yang ketiga adalah ar-rusydu, sebagaimana penutup firman Allah dalam ayat 187, yaitu la'allahum yarshudun. Tadi kita sudah membicarakan tentang taqwa. Taqwa merupakan kekuatan qalbu, kekuatan hati. Berarti keberadaannya, hakikatnya ada di dalam dada insan. Dari apa muncul kekuatan qalbu yang disebut dengan taqwa itu? Dari iman yang benar, minal iman as-sadiq, wal ilm al-yaqin, ilmu yang yaqin. Yang ketiga adalah al-khasyah al-haqiqiyah, ketakutan yang hakiki. 3 ini memiliki tuntutan. Iman ada tuntutannya, syukur ada tuntutannya, iman ada tuntutannya, ilmu ada tuntutannya, khasyah ada tuntutannya. Apa tuntutannya? Semua adalah mewujudkan keimanan itu di dalam sikap dan perilaku. Apabila itu diamalkan, maka terbentuklah di dalam diri manusia dorongan untuk senantiasa taat, dan benteng yang akan melindungi manusia untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi orang yang bertakwa akan tercegah oleh kekuatan yang ada di dalam hatinya. Orang yang bertakwa akan terdorong untuk beramal kebaikan oleh apa yang ada di dalam dirinya. Karena itu orang yang bertakwa
tidak sulit untuk menyadarkannya apabila dia terlanjur berbuat salah dan keliru. Nah, itulah takwa. Buah dari ketakwaan itu adalah akhlak. Buah dari ketakwaan itu adalah perbuatan baik kepada seluruh. Baik ihsan dalam makna ibadah maupun ihsan dalam makna akhlak. Itu buah dari takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa dari dirinya terpancar kebaikan kepada yang lain, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada alam semesta ini. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan dan surga yang hamparannya seluas langit dan bumi. Untuk siapa disiapkan? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Lanjutkan ayat itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza ila akhiril ayat. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang, lapang kehidupan mereka, maupun dalam keadaan sulit, susah kehidupan mereka. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya, yang memaafkan manusia lain, semua itu adalah ihsan. Jadi kalau demikian, siapakah orang yang muhsinin? Adalah orang-orang yang telah mendapatkan ketakwaan secara lahiriah, akan bersikap ihsan kepada segala sesuatu. Bukan hanya kepada manusia saja. Di dalam hadis Nabi SAW dikatakan oleh Rasulullah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berperilaku ihsan, berperilaku baik atas segala sesuatu, apapun. Fa idza dzabhtum, apabila kamu menyembelih, fa ahsinud dzibha, maka perlakukanlah cara penyembelihan sebaik-baiknya. Wa idza qataltum, dan apabila kamu mesti membunuh, fa ahsinul qitlah, maka berperilaku dan bersikap baiklah di dalam pembunuhan. Nah, karena itulah makanya diajarkan bagaimana menyembelih secara syar'i. Walaupun banyak orang mengabaikan hari ini. Di antaranya adalah wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya. Bahkan di dalam petunjuk syariat kita, menyembelih binatang ternak di hadapan kawannya pun dimakruhkan. Mengasah pisau setelah binatang direbahkan pun terlarang dalam syarak. Ada orang menyembelih kambing, dia rebahkan kambingnya, sudah dia letakkan kakinya di leher kambing untuk menahan geraknya, kemudian dia asah pisaunya. Kata Nabi SAW, aturidu an tumitaha maitatain. Apakah kamu ingin mematikannya dua kali? Afala tuhiddu syafrataka,
Kenapa engkau tidak menajamkan pisau engkau qabla an tudji'aha, sebelum engkau merebahkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjaga sikap dan perilakunya dalam segala hal, supaya apa yang terlahir darinya seluruhnya adalah hasan, kebaikan. Nah, itulah buah ketakwaan. Jadi kalau ada orang bertanya, apa alamat amalan orang berbekas di bulan Ramadan ini? Apa tanda-tandanya ibadah yang dia lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah Allah seret orang itu lebih dekat kepada kebaikan, sehingga dia semakin menjauh dari kemaksiatan. Itulah alamatnya. Jadi kalau setelah orang berpuasa, setelah dia melakukan siyam, kemudian dia tunaikan qiyam, semakin mendekat dia kepada taat dan menjarak dari maksiat, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah telah memberikan taufik kepada kita, sehingga ibadah yang kita lakukan memberikan dampak kepada diri kita. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi, walaupun orang itu terlihat secara zahir menahan diri dari haus dan lapar, dari syahwat, walaupun malam hari dia bertanggang melakukan ibadah, tetapi dia tidak mendekat kepada taat, tapi malah sebaliknya menghampir kepada maksiat, maka berarti ada yang tidak beres pada dirinya dan para ibadah yang dilakukan. Karena itu, wahai kaum muslimin, kalau benarlah ibadah ini dijalankan oleh kaum muslimin dengan baik, saya yakin setelah Ramadan kita akan melihat wajah negeri ini berbeda dari apa yang kita lihat selama ini. Sekarang kita sedih. Kita lihat, alhamdulillah masjid ini penuh. Tapi entah mana yang banyak yang ada di dalam masjid hari ini dengan orang-orang yang berada di kafe-kafe di luar sana. Dan yang sangat menyedihkan lagi, tidak ada pemimpin kita mengeluarkan secari himbauan agar kafe-kafe itu sementara umat Islam beribadah, supaya jangan menjadi tempat yang menarik, menjadi godaan bagi generasi muda yang memang dengan kondisi mereka yang dalam keadaan beratnya godaan dunia mesti digiring sedikit kepada ketaatan. Apakah ada salahnya kalau dikeluarkan himbauan kepada pengusaha, bersabarlah sejenak sampai kegiatan tarawih selesai, qiyam Ramadan tuntas, baru dibuka setelah itu kafe kita. Kalau memang kita ingin agar ibadah Ramadan ini bisa membentuk kepribadian umat. Tapi itu yang tidak ada hari ini. Nah, karena itu kaum muslimin, saya mengajak minimal kita yang ada di rumah Allah ini. Alhamdulillah, kita digerakkan hati kita oleh Allah untuk hadir, melakukan siyam dan qiyam. Apa yang harus kita lakukan? Evaluasilah ibadah yang sudah beberapa hari kita lakukan. Apa bekas yang tinggal? Ingatkan diri dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Coba tanya diri, apakah memang ada syukur atau tidak di dalam hati kita dengan kehadiran Ramadan? Atau jangan-jangan ini adalah musim berganti, tahun bertukar. Awal masuknya nan tabayang bukan buah dari ibadah, tapi baju baru yang akan dipakai hari raya. Kalau itu yang hadir, apakah sudah bisa kita menempatkan diri pada apa yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tashkurun? Mudah-mudahan kamu mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri bulan ini hadir, datang, kamu masih punya nyawa. Mensyukuri Al-Quran yang bisa kamu tadaruskan, tilawahkan siang dan malam di bulan ini, dan imbalannya berlipat ganda. Mensyukuri apa? Mensyukuri ibadah yang disyariatkan. Tidak ada bulan sepanjang tahun seseorang bisa beribadah penuh. Kita beribadah berapa lama? Dari mulai imsak hakiki, dari azan berkumandang, solat subuh, sampai matahari terbenam, beribadah tidak putus. Mana bulan lain orang beribadah sepanjang itu? Di bulan lain orang salat siang hari ada 2 salat, yaitu zuhur dan asar. Lebih dari itu, kalau ada amalan sunnat, sebagian melakukannya, sebagian enggan melakukannya di bulan lain. Sedangkan di bulan Ramadan, mulai semenjak subuh masuk sampai maghrib tiba, penuh dalam ibadah. Kemudian berlanjut dengan qiyam, beribadah mulai maghrib sampai jam 10, jam 11 malam. Kemudian berlanjut dengan tadarusul Quran. Kemudian berlanjut dengan tahajud, dengan witir. Barangkali orang yang betul-betul menyadari keutamaan Ramadan hanya menikmati istirahatnya 2-3 jam dalam sehari semalam. Mana bulan lain yang diisi oleh umat dengan ibadah sepanjang itu? Tidak ada. Nah, pandai tak kita mensyukurinya? Kalau betul-betul ibadah ini berdampak, tentu akan muncul rasa syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan penundaan ajal kepada kita. Di saat banyak kawan-kawan kita yang dahulu satu saf salat qiyam Ramadan di tahun lalu, yang sama-sama mendengarkan tausiah di malam qiyam Ramadan bersama kita, yang sama-sama berbuka puasa bersama, yang sama-sama bersahur, yang sama-sama bercanda menunggu waktu datang, sekarang tidak semuanya hadir bersama kita. Tidak sedikit di antara mereka yang tidak lagi hadir di tengah-tengah kita, sedangkan kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Bukankah itu yang kita minta? Di dalam doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyina ma 'alimtal hayata khairan lana wa tawaffana ma 'alimtal mauta al-wafata khairan lana. Ya Allah, berikanlah saya kehidupan, berikan kami kehidupan selama dalam ilmu-Mu. Hidup itulah yang terbaik untuk kami, dan wafatkanlah kami kalau memang dalam ilmu-Mu. Wafat itulah yang terbaik untuk kami. Dalam doa lain,
Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan al-haya ziyadatan lana sebagai tambahan untuk kami fi kulli khair, dalam segala kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian rahatan lana sebagai istirahat bagi kami min kulli syarr, dari segala kejahatan. Nah, apakah ini tidak patut disyukuri di saat saudara-saudara kita tidak lagi bisa menikmati keindahan bulan Ramadan tahun ini, sedangkan kita masih diberikan oleh Allah kepanjangan umur, bisa melakukan siam dan qiyam, bisa menambah amalan ibadah kita yang imbalannya tidak ada ukuran matematisnya. Kenapa saya katakan tidak ada ukuran matematisnya? Bukankah dalam hadis dikatakan, dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam itu lahu, untuknya ada imbalannya, yudha'af lahu, dilipat gandakan. Ukurannya apa? Dari 10 kebaikan ila 700 dhi'fin, sampai 700 kebaikan. Itu matematis imbalan amal. Satu kebaikan minimal dilipat gandakan 10, berarti 10 kali lipat. Kemudian ada ibadah-ibadah yang lebih dari itu, sampai kepada 700 kali lipat. Seperti apa? Seperti sedekah, infak. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kamathali habbah, bagaikan satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai 100 biji, berarti satu biji ditanam 7 tangkai, setiap tangkai 100, berarti 700 kali lipat. Itulah matematik imbalan amalan saleh. Tapi yang mengherankan dan yang menakjubkan, Masya Allah, ibadah puasa tidak masuk dalam ukuran rumus itu. Rumus itu tidak bisa dipakai untuk siam. As-siyamu li, puasa untukku, kata Allah. Seorang hamba yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, seorang hamba meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya, li ajli, karena aku, fa ana ajzi bihi, maka saya akan membalasinya. Maknanya apa? Langsung. Berarti orang berpuasa akan mendapat surprise, akan mendapatkan kejutan kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan imbalan puasa di dalam rumus 10 sampai 700. Nah, kalau Allah telah menjanjikan demikian, kalau jaza, pembalasan langsung diberikan oleh Allah tanpa ada ukuran yang ia sebutkan, maka yakinlah imbalan itu aufa wa aufar, sempurna dan tidak ada bandingan ukuran pada manusia. Nah, apakah tidak patut disyukuri? Nah, karena itu orang-orang yang berada di bulan Ramadan adalah orang-orang yang akan meraih rasa syukur kalau dia menyadari apa yang sedang dia alami di bulan ini. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang syukur, apa poin-poin penting, atau setidaknya apa pilar dari syukur itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan
bahwa syukur itu mabniun ala khamsi qawaida. Syukur itu berdiri atau dibangun di atas 5 pilar. 5 pilar syukur. Yang pertama adalah khudu'u syakiri lil mashkur. Yang pertama adalah ketundukan orang yang bersyukur kepada yang disyukuri. Orang yang bersyukur akan penuh dadanya dengan rasa khudu', rasa taat. Orang yang syukur tidak akan menentang orang yang memberikan kepadanya. Begitu juga kalau dipakaikan kepada Allah. Seorang hamba yang bersyukur akan dipenuhi dadanya oleh rasa tunduk dan akan membawa anggota tubuhnya dalam kepatuhan secara mutlak. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di malam hari hatta tawarramat qadamah, sampai membengkak kedua telapak kaki beliau. Kemudian ditanya oleh Ummul Mukminin, kenapa engkau beribadah seperti ini? Alaysa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah memberikan jaminan ampunan atas dosamu? Itu kalau ada dosa, dan kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sum, tidak berdosa. Tapi kalaupun ada, bukankah sudah ada jaminan Allah memberikan ampunan kepadamu, baik dosa yang terlalu maupun yang kemudian? Kenapa engkau beribadah seperti ini juga? Itulah yang terkandung maksud dari pertanyaan itu. Tapi apa jawaban Nabi? Afala uhib, afala akun. Apakah saya tidak senang? Apakah saya tidak ingin menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Nah, jadi orang yang bersyukur, apa karakter utamanya? Pilarnya adalah khudu', tunduk kepada Allah. Dalam perkara besar maupun perkara kecil, bukan hanya masalah-masalah yang besar saja. Dosa kecil diterabasnya, tidak demikian. Orang yang bersyukur akan berjalan seperti berada di atas tanah yang berduri, akan senantiasa mawas diri. Saya teringat dengan syair Ibnul Mu'taz. Apa kata beliau? Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka at-tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara la tahrik la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Apa kata Ibnul Mu'taz? Khallid dhunuba, singkirkanlah dosa, saghiraha wa kabiraha, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Dzakat tuqa, itulah ketakwaan. Jadi orang yang bersyukur pada hakikatnya adalah orang yang di dalam dirinya ada ketundukan kepada Allah, tunduk kepada seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan, dan itu bahagian dari sifat ketakwaan. Bukan hanya dosa besar, dosa kecil juga. Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa, singkirkan, jauhkan, kosongkan dirimu dari segala dosa baik kecil maupun besar. Itulah ketakwaan sebenarnya. Wasna' kamasin, dan bersikaplah seperti orang yang berjalan fauqa ardi syauki, di atas tanah atau lahan berduri, yahdharu ma yara,
senantiasa waspada terhadap apa yang dilihatnya. La tahqiranna saghiratan, jangan kamu memandang enteng dosa kecil. Innal jibala minal hasa, lihatlah gunung yang besar itu, bukit yang tinggi itu bukan batu-batu kecil saja isinya, juga bukan batu-batu besar saja isinya, juga batu-batu kecil. Ketika gunung meletus, debu pun ada di dalamnya. Ini jangan pandang enteng. Kau dosa keteknya kau, ndak ada kau. Ada orang malah ketika puasa, ndak usah lewat bunjang kini, nanti sudah berbuku sambung gitu. Berbahaya. Nah, apabila ini yang dilakukan oleh seseorang, dia jaga dirinya dari segala kemaksiatan besar dan kecil, dia awas terhadap perjalanan hidupnya, itulah orang yang khudu', yang tunduk, dan itu pilar syukur yang pertama. Pilar syukur yang kedua adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah hubbuhulah, kecintaan orang yang menerima nikmat kepada pemberi nikmat. Cinta, sayang, tumbuh rasa cinta kepada yang memberi. Apalagi kalau pemberiannya tidak terhitung. Ada orang yang mengatakan, apakah kita akan bersyukur juga ketika kehilangan? Iya. Apakah seseorang mesti bersyukur juga di dalam musibah? Iya. Kenapa? Karena yang dia terima dalam bentuk musibah tidak sebanding sebenarnya dengan nikmat yang senantiasa dia peroleh. Tidak sebanding. Kita kehilangan sebagian, tapi pada waktu itu banyak yang masih kita pakai. Bahkan air mata yang menetes di saat kita ditimpa oleh kemalangan, itu pun adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Air mata. Orang kehilangan keluarga, orang kehilangan orang tua, orang kehilangan saudara, orang kehilangan orang-orang yang disayanginya, tetes air matanya. Dia kena musibah. Air mata itu apa? Rahmat. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi. Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu kisah ketika putri Rasul mengirim seorang utusan kepada beliau. Beliau sedang duduk bersama sahabat, bersama Sa'ad, bersama Muaz, bersama Usamah bin Zaid, membawa pesan utusan itu. Ya Rasulullah, putri engkau berpesan agar engkau hadir ke rumahnya. Kenapa? Karena anaknya, artinya cucu engkau, sekarang ini sedang dalam keadaan sakaratul maut. Dia minta engkau datang ke rumah itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qul laha irji', kembalilah. Qul laha, katakan kepada anakku, kepada putriku, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta fal tasbir wal tahtasib. Katakan kepadanya, sesungguhnya yang diambil oleh Allah miliknya, yang dia berikan kepada kita sekarang ada di tangan kita juga miliknya. Karena itu bersabarlah dan harapkan pahala dari musibah yang menimpa. Itu pesan Nabi. Pulang utusan. Ketika sampai, bersumpah putri Rasul, uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah, pulang engkau balik ke tempat ayah hamba, kecekkan kini kau juo, ambo minta beliau wadu di rumah kau. Kembali utusan dan menyampaikan pesan sambil menyebutkan aqsamat billah, dia bersumpah demi Allah. Mendengar begitu, Nabi bangkit berdiri, berjalan diiringi oleh para sahabat. Ketika sampai di rumah putri beliau, beliau tidak menemukan cucu beliau masih dalam keadaan hidup. Yang bertemu adalah jasad yang telah kosong dari nyawa. Beliau terduduk di hadapan jasad itu, dan kemudian rufi'ah, diangkat jasad itu ke dalam pelukan beliau.
Ketika beliau memeluk tubuh cucu yang tidak bernyawa itu, tiba-tiba terlihat nafas beliau sesak naik turun, wa adrafat aina, dan bercucuran air mata Nabi dalam musibah. Ketika melihat Nabi menangis, ada yang berkata, ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, ada apa ini? Apa maksudnya? Kenapa ada air mata? Kenapa harus menangis ditinggalkan orang-orang terdekat? Mungkin itu yang dimaksud oleh sahabat. Tapi apa jawaban Nabi? Hadhihi rahmatun. Ini yang menetes ini adalah rahmat. Wada'aha Allah fi qulubil mu'minin. Yang dititipkan oleh Allah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan yang dirahmati oleh Allah dari hambanya adalah orang yang punya rasa sayang antar sesamanya. Berarti air mata yang kita teteskan di saat ditimpa musibah pun rahmat Allah. Apakah karena ada sebagian rezeki yang diambil, sebagian ujian yang datang? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, bi syai'in, sedikit dari ketakutan, minal khaufi, sedikit, tidak banyak. Kemudian kekurangan jiwa dan sebagainya sedikit saja. Apakah itu akan menghilangkan rasa syukur seorang hamba kepada Khalik? Jangan sampai. Nah, karena itu orang yang bersyukur tidak melihat syukurnya dengan ukuran berapa diterima dan beberapa yang diambil. Nah, kebanyakan syukur hamba hari ini, syukurnya adalah syukur ukurannya material. Kalau dapet baru bersyukur, kalau indak maunde. Jadi syukur tidak berdiri di atas mahabbah, tidak di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Syukur kita, syukur orang upahan. Lai dia gih balik, terima kasih. Kalau indak, terima kaki. Itulah yang terjadi. Kalau dapat materi, terima kasih, syukur. Hilang materi, upek sepanjang pagi dan petang. Nah, itu bukanlah orang yang syakir. Jadi kalau kita ingin bersyukur, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, tegakkanlah syukur itu di atas apa? Di atas mahabbah, hubbullah, kecintaan kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh bahagian tubuh kita, setiap detik kehidupan yang kita lalui tidak bisa lepas dari rahmatnya. Pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah i'tirafuhu bi ni'matihi. Pengakuan bahwa nikmat itu berasal darinya. I'tiraf. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena santiang awak, bukan karena awak nan hebat sehingga awak mendapat nikmat, mendapat kesenangan. Bukan. Kalau kamu fasih berbicara, siapa yang membuat lidahmu fasih? Allah. Kalau kamu cerdas di dalam menganalisa, siapa yang memberikan kecerdasan kepadamu? Allah. Kalau kamu pintar berusaha, siapa yang memberikan kepintaran itu? Siapa yang memberikan keuletan itu? Siapa yang memberikan waktu, kesempatan bagimu? Semuanya pemberian Allah. Karena itu orang yang sadar dengan nikmat, bahwa nikmat itu berasal dari Rabbul Alamin, dari Al-Mun'im, dari pemberi nikmat yang sebenarnya, akan muncul pengakuan di dalam dirinya bahwa hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan Tuhanku, bukan karena kehebatanku. Nah, karena itulah makanya diulang-ulang setiap salat 17 rakaat yang wajib sehari semalam itu kita baca alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Kata ulama tafsir, alif lam pada alhamdu itu adalah lil istighraq, untuk mencakup keseluruhan. Karena itulah kalau kita baca terjemah Al-Quran, apa bunyi terjemahnya? Segala puji. Nah, orang bertanya, di mana kata segala aku kok? Bunyinya alhamdu, tapi bakok terjemahan segala, seluruh dari alif lam itu. Segala puji, seluruh pujian hanya milik Allah. Itulah orang yang bersyukur. Ada pengakuan. Dari pengakuan itulah berdiri pilar yang keempat. Apa itu? As-sana, sanjungan dan pujian kepada Allah semata. Jadi barana kebat atas sanawak, bukan dia. Karena itu ketundukan kita kepada atasan tidak boleh melebihi dari ketundukan kita kepada pemberi nikmat yang sebenarnya. Di siku acok terserempet ko, acok terpeleset. Sebenarnya nambuya sampai itu benar, tapi kebabuya kami ko kan terperintah. Itu nanane. Ada manusia seperti itu, dia mengaku muslim, mukmin. Sebenarnya kecil Ustaz tu batu, tapi kami kok kan tak bisa. Perut barih kami tergantung di sini. Bantu komandan tu nan magi makan awak. Seolah-olah kalau nak di sini kabaranti duit. Padahal dulu dia ketika lahir tidak pandai apa-apa. Ialah yang mengeluarkanmu min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya keluarkan kamu dari rahim ibumu, kamu tidak tahu apa-apa. Dia berikan kamu wa ja'ala lakumus sam'a. Dia berikan pendengaran, dia berikan apa? Penglihatan. Wal fuad, dia berikan rasa yang bisa memberikan pertimbangan. Itu yang kamu bawa ketika lahir. Ditundukkan kepadamu segala sesuatu, ditumbuhkan kasih sayang dalam hati orang tuamu. Hidup je sebegini. Nah, kenapa setelah kita kuat, diberikan kekuatan oleh Allah, disempurnakan akal fikiran kita sehingga menjadi orang yang cerdas, boleh awak pemudak diri awak di hadapan manusia, di hadapan dunia, di hadapan pangkat dan jabatan? Ketika ketik saja awak nak jadi budak di saat bayi. Orang tua nak melayakan awak dan bersebuah nyawa. Ketika awak menangis, antukkan tangka tu. Antuklah, menangis je. Diamlah, merengek je. Alah gadang. Boleh bak kabau dicucuk hidung. Di mana? Kita bukan terlahir sebagai budak. Ayuhan nas waladatkum ummukum ahrara. Wahai manusia, kamu dilahirkan oleh ibumu dan merdeka, tidak menjadi budak. Nah, karena itu satu-satunya yang berhak untuk memperbudakmu hanyalah Khalikmu, penciptamu. Jadi karena itu, wahai kaum muslimin, akui nikmat, puji Allah Subhanahu wa taala. Itu pilar yang keempat. Yang terakhir adalah pilar yang kelima dari syukur, ayyasta'milaha, mempergunakan nikmat itu fima yarda, pada perkara yang diredainya, au la yakrahu, atau yang tidak dibenci. Kalau memang kita bersyukur, nikmat yang diberikan oleh Allah, pakaikan pada hal-hal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah kekayaan, manfaatkan untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri, untuk keluarga, untuk kerabat, untuk masyarakat, untuk umat, untuk rumah ibadah, untuk apa saja jalan-jalan kebaikan yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu mensyukuri fisikmu, pakai dia untuk taat, jangan pergunakan dia untuk mendurhaka. Manusia benar-benar keterlaluan. Dia diciptakan dengan segala nikmat, tetapi nikmat yang dia terima itu dipakainya untuk mendurhakai pemberi nikmat. Itu yang dilakukan oleh orang setiap hari. Mata yang dia pakai melihat yang haram, pemberian siapa? Ciptaan siapa? Lidah yang dia pakai untuk yang haram, pemberian siapa? Ciptaan siapa? Kaki yang dia bawa melangkah ke tempat yang haram, pemberian siapa? Ciptaan siapa? Tangan yang dia pakai untuk menzalimi orang lain, menjangkau harta dan hak orang dengan zalim, pemberian siapa? Ciptaan siapa? Akalnya yang cerdas yang dia pakai untuk menipu orang, mau tahu orang, siapa yang memberikannya? Siapa yang menciptakannya? Berarti manusia telah mempergunakan nikmat Allah untuk mendurhakai Allah. Apakah itu bukan perbuatan melampaui batas? Nah, kalau ingin bersyukur, segala nikmat itu, baik pada dirimu, baik pada yang sekitarmu, baik pada alam ini yang diberikan oleh Allah kekuasaan bagimu untuk mengelolanya, pergunakan untuk hal-hal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita usahakan hendaknya di bulan Ramadan, sehingga kita bisa mencapai harapan yang kedua, la'allakum tashkurun. Demikian, banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.